Mohon berdiri karena Bapak Wakil Bupati kita sudah hadir dan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik Bapak dan Ibu, acara segera dimulai. Mohon perhatian. Sebelumnya ada sedikit pantun dulu. Hari Sabtu ke Pasar Indrasari, singgah sebentar membeli semangka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara Jambore PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SHMH, beserta Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Atika Ningsih. Bersama kembali kita dapat berjumpa, bersuasapa, dan bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara Jambore Kader PKK Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mares PKK. Berikut adalah tampilan dari juara 1 paduan suara di Jambore Kader tahun 2024 dari Kelurahan Raja Seberang. Dan tahun ini menjadi juara 1 lomba desa kelurahan tingkat provinsi dan mau maju ke tingkat nasional. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Andianto dari Kementerian Agama. Kepada Bapak Andianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha hidup, yang mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, Tuhan yang maha pengampun, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang maha mengabulkan doa dan permohonan. Kami adalah hamba yang bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Di setiap saat kami melakukan kekhilafan, kami sering melalaikan perintah dan melanggar larangan-Mu. Tapi kami tidak akan pernah putus asa dengan rahmat-Mu. Ampunilah kami, ampunilah pemimpin-pemimpin kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah kedua orang tua kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Berkat ridho-Mu ya Allah, pada hari ini kami dapat melaksanakan pembukaan Jambore Kader PKK kelima tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan, keuletan dan kesabaran untuk melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Barat yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. Ya Allah, jadikanlah Jambore ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar kader serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera. Jadikanlah Jambore ini sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan para kader PKK dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Ya Tuhan kami, tutuplah aib dan keburukan kami, gantikan kekhawatiran kami dengan keamanan, dan kami berlindung kepadamu dari ancaman dan dari segala mara bahaya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andianto yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia Jambore Kader PKK tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Susanto SKM MSI. Kepada Bapak Arif Susanto disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu-ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Ikiawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua GOW, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, Ketua Pia Ardia Garini, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, beserta seluruh anggota, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan se-Kabupaten Kota Waringin Barat, para pengurus Tim Penggerak PKK, peserta jambore, dan seluruh hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Sebelum menyampaikan laporan, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat hadir bersama-sama mengikuti acara pembukaan Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Wakil Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan Jambore Kader PKK, perkenankan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. 1. Program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam DPA DPMD Kabupaten Kota Waringin Barat, sub kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tahun anggaran 2025. 2. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 02/PKK Kobar Romawi 6/2025 tentang pembentukan panitia Jambore Kader PKK tahun 2025 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati, rangkaian Jambore ini adalah suatu kegiatan dalam ruang apresiasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh kader Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain menjalin tali silaturahmi, bahwa Jambore ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas partisipasi para kader PKK se-Kabupaten Kota Waringin Barat yang mana sudah terpilih dan mewakili di masing-masing kecamatan, dan hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan apresiasi Jambore di tingkat kabupaten. 2. Adapun beberapa jenis perlombaan yang akan diselenggarakan. Yang pertama, lomba penyuluhan kader Dasawisma merupakan bagian program Pokja 1. Yang kedua, lomba penyuluhan kader Gelari Pelangi yang mana merupakan manifestasi gerakan Pokja 2. Yang ketiga, lomba penyuluhan kader Aku Hatinya PKK merupakan manifestasi dari gerakan Pokja 3. Yang keempat, lomba cerdas cermat 10 program pokok PKK. Yang kelima, lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan pakai sabun merupakan apresiasi dari Pokja 4. Yang keenam, lomba paduan suara. Yang ketujuh, lomba cipta menu pangan lokal beragam, bergizi, berimbang, dan aman B2SA. Dan yang kedelapan, lomba defile kader PKK yang nanti akan dilaksanakan pada acara puncak Hari Kesatuan Gerak PKK
Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 yang akan direncanakan pada akhir Agustus nanti. Romawi 3, peserta. Peserta kegiatan adalah semua kader dari tim penggerak PKK Desa Kelurahan yang mewakili 6 kecamatan. Romawi 4, pembiayaan. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 dalam DPA DPMD Kabupaten Kota Waringin Barat, sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Romawi 5, waktu dan tempat kegiatan. Jambore Kader PKK tahun 2025 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 Juli 2025 bertempat di Aula Sangga Banua dan Aula Kiai Gede Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Wakil Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang saya hormati, selain perlombaan pada kegiatan ajang apresiasi ini, kami juga menampilkan promosi produk-produk binaan PKK melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K PKK. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan tentunya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Jambore Kader Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 ini nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja, tentu kami atas nama pribadi dan mewakili rekan-rekan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Susanto atas laporannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada yang kami hormati, Ibu Atika Ningsih Suyanto SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe. Yang terhormat dan yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SH.MH, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mewakili Ketua Ikiawan, yang mewakili Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, yang mewakili Ketua Gabungan dari Adiaksa Karini, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan se-Kabupaten Kota Waringin Barat, dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat, seluruh kader peserta Jambore
hadirin serta undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangka menghadiri kegiatan yaitu Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 dalam suasana penuh semangat, kekeluargaan, dan kebersamaan. Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan Jambore Kader PKK ini bukan sekedar ajang pertemuan rutin tahunan, namun merupakan wahana untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi kader dalam melaksanakan 10 program pokok PKK. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Jambore ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendukung program-program tim penggerak PKK dan pemerintah daerah. Kedua, membangun kekompakan dan soliditas antar kader dari seluruh kecamatan. Berikutnya, memberikan motivasi dan penghargaan atas pengabdian para kader sebagai ujung tombak pembangunan berbasis keluarga. Dan yang terakhir adalah meneguhkan kembali semangat pengabdian dengan menjadikan gerak PKK sebagai bagian penting dalam pencapaian asta-cita pemerintah dan visi pembangunan daerah menuju Kobar makin jaya. Tema Jambore tahun ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan asta-cita menuju Kobar makin jaya dan Indonesia Emas 2045. Tema ini selaras dengan arahan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, yang dituangkan dalam program Asta-Cita atau 8 program prioritas nasional. Sebagai mitra strategis pemerintah, tim penggerak PKK siap mengambil peran dalam mewujudkan Asta-Cita tersebut melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang relevan dan aplikatif. Setidaknya 8 dari 10 program pokok PKK, mulai penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi dan kelestarian lingkungan hidup, berpotensi berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam misi kedua yaitu transformasi ekonomi dan misi kelima yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi. Oleh karena itu, melalui momentum Jambore ini, saya mengajak seluruh kader agar terus berkomitmen, bekerja dengan hati, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadikan PKK sebagai gerakan yang adaptif, responsif, dan solutif terhadap persoalan-persoalan keluarga dan masyarakat. Kita bangga melihat semangat ibu-ibu kader PKK yang hadir dengan semangat yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa PKK adalah kekuatan sosial yang hidup dan terus bergerak, tanpa pamrih, tanpa bayaran, namun selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan. Akhirnya, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan antusias, semangat sportivitas, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Jadikan Jambore ini sebagai momentum pembelajaran, pelepas penat, dan ajang inspiratif untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat
atas dukungannya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah kami susun. Selanjutnya, kami mohon Bapak Wakil Bupati berkenan memberikan pengarahan bagi kami kader PKK se-Kabupaten Kota Waringin Barat agar tetap semangat untuk berkarya dalam mewujudkan Asta Cita menuju Kobar Makin Jaya dan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, kami ucapkan selamat mengikuti Jambore Kader PKK 2025. Semoga kegiatan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Atika Ningsih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dengan seksama sambutan serta arahan pembina TPPKK Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus membuka secara resmi Jambore Kader PKK tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Kepada Bapak Suyanto SH.MH kami persilahkan. Jalan-jalan ke Pantai Kubu, sampai di Kubu minum kelapa muda. Hari ini dikeroyok ibu-ibu dalam Jambore PKK. Bapak Ibu yang kami hormati, harusnya Bupati Kota Waringin Barat yang hadir di forum ini, Bu Hajah Nur Hidayah SH.MH, tapi karena beliau ada tugas di Palangkaraya, saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Sebelum saya membacakan sambutan Ibu Bupati, saya pengen cek dulu. Dari yang paling ujung, Pak Camat Arut Utara atau yang mewakili hadir? Atau PKK-nya hadir atau tidak? Arut Utara. Oh, oke, selamat datang di sayap kiri. Tepuk tangan untuk Arut Utara. Kenapa saya nyebut Arut Utara? Arut Utara itu sementara paling jauh dan paling susah dari sisi transportasinya. Jadi kehadiran ini perlu mendapatkan penghormatan dan keistimewaan. Yang kedua, Pangkalan Banteng, Pak Camat hadir atau yang mewakili? Oke, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangkalan Banteng dan seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Pangkalan Banteng hadir? Oke. Diapakan Mas Camat? Kok badannya gemuk? Baik. Silakan duduk. Dari Camat Pangkalan Lada atau yang mewakili? Oke, Pak Sekcam hadir, Ketua Tim Penggerak PKK hadir, dan dari desa-desanya? Mana? Loh kok sedikit? Baik, silakan duduk Bu. Dari Kecamatan Kumai, Pak Sekcam hadir, Ketua Tim Penggerak PKK hadir, dan seluruh desa kelurahan hadir? Agak banyak.
dari Kecamatan Kota Waringin Lama. Pak Camat hadir, Ketua Tim Penggerak PKK-nya hadir, desa-desa kelurahan hadir. Kok sedikit, Bu? Oke, kemudian silahkan duduk. Kecamatan tuan rumah, Arut Selatan. Monggo, Bu. Desa kelurahan hadir? Nah, oke, kalau enggak banyak keterlaluan di kota. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Bupati Kota Waringin Barat dalam acara Jambore PKK tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabik. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah yang hadir, teristimewa Kepala DPMD Kabupaten Kota Waringin Barat dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta seluruh jajaran dan teristimewa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan istri saya. Tempat berkeluh kesah. Kadang-kadang kelahi. Tapi sering malam hari. Yang saya hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Bu Bagio, matur nuwun, terima kasih. Ketua Dharma Wanita Persatuan atau yang mewakili, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, Ketua Bayangkari atau yang mewakili, Ketua Pia Ardia Garini atau yang mewakili, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau yang mewakili, dan seluruh kader organisasi wanita yang hadir. Dan ini yang kita apresiasi adalah seluruh kader PKK yang hari ini hadir di aula kantor Bupati ini. Selamat datang. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir bersama dalam acara pembukaan Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025. Saya menyambut baik atas terselenggaran Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten tahun 2025 ini, sembari menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat bersama jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten yang telah memberikan dan mempersiapkan secara baik penyelenggaraan acara ini. Semoga perjalanan Jambore PKK tahun 2025 berjalan baik, hikmat dan penuh dengan kemeriahan. Bapak Ibu sekalian, Jambore ini adalah ajang untuk menyegarkan kembali semangat pengabdian. Tadi juga disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua Tim Penggerak PKK. Mempererat tali persaudaraan antar kader dari berbagai wilayah, dari ujung ke ujung, dari Arut Utara, Kumai sampai Kota Waringin Lama, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan ketekunan para kader selama ini. Saya sangat menghargai semangat ibu-ibu kader yang hadir, membawa semangat yang tidak luntur oleh waktu dan tantangan. Inilah kekuatan yang perlu
terus kita rawat. Dalam Mars PKK tadi ada prinsip-prinsip juga yang perlu kita anut. Salah satu adalah berkaitan dengan gotong royong. Gotong royong itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Negara ini berdiri karena gotong royong. Kekinian, gotong royong itu dikenal dengan istilah pentahelik dalam konteks sistem. Pentahelik itu ada 5 pilar di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Ada pilar akademik, kampus, pendekatan keilmuan dan objektivitas. Insya Allah ketika kampus dilibatkan, itu kita akan marah kepada kebenaran keilmuan. Kedua, dalam pentahelik itu adalah bisnismen, dunia usaha. Dunia usaha adalah kekuatan ekonomi yang mampu mensupport apapun kegiatan di lingkungan kita. Ketiga, itu adalah civil society. PKK menurut saya adalah bagian dari civil society. Sehingga bagian dari pentahelik, bagian dari 5 pilar yang juga mensukseskan semua kegiatan yang ingin dijalankan. Pilar keempat dari pentahelik adalah government, pemerintah sendiri. Dan terakhir, pilar dari pentahelik kelima adalah media. Akademisi, dunia usaha, civil society, pemerintah, dan media harus berkolaborasi untuk bagaimana sebuah kegiatan itu berjalan dengan baik. Saya berharap Jambore ini menjadi ruang bagi para kader untuk belajar hal-hal yang baru, meningkatkan kapasitas diri, serta menciptakan ide-ide kreatif untuk menjawab persoalan di masyarakat. Saya percaya dari kegiatan ini akan lahir kader-kader PKK yang semakin tangguh, cerdas, dan inovatif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak dapat kita pungkiri bahwa eksistensi, keberadaan, dan peran kader PKK sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. PKK adalah mitra kerja pemerintah yang telah terbukti dan teruji mampu menjangkau hingga akar rumput. Kader PKK hadir di tengah masyarakat dengan semangat pengabdian, menjadi ujung tombak dalam menyampaikan program-program pemerintah, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kita menyadari keluarga adalah unit terkecil, namun paling menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan keluarga inilah PKK menjalankan program-programnya. Maka tidak berlebihan jika saya katakan bahwa PKK adalah kekuatan sosial yang luar biasa, yang mampu membentuk karakter bangsa dari dalam rumah tangga. Kita hidup di dalam era yang terus berubah, yang sangat cepat. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, tantangan global dan kompleksitas masalah sosial menuntut kita semua, termasuk PKK, untuk adaptif dan responsif. Saat ini, isu-isu strategis yang menjadi fokus nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pengarus utamaan gender, perlindungan anak, dan transformasi layanan dasar menuntut partisipasi aktif seluruh elemen, termasuk PKK. Saya juga ingin menyoroti transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 SPM. Ini hal baru, Bapak Ibu sekalian, Posyandu integrasi. Ada 6 SPM di dalamnya, yang SPM itu berkait dengan
kalau menurut undang-undang adalah urusan wajib pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, keamanan dan sosial. Itu adalah bagian dari undang-undang menjadi kewenangannya kabupaten kota untuk menjadi bagian dari tugas posyandu terintegrasi, terkini. Dan ini PKK harus terlibat di dalamnya. Posyandu 6 SPM itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024. Kini posyandu tidak hanya melayani bidang kesehatan saja, tetapi juga mencakup layanan sosial dasar lainnya seperti yang saya sebutkan di atas. Disinilah peran PKK semakin strategis sebagai penggerak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan 6 layanan tersebut di setiap posyandu. Hadirin yang kami muliakan, pemerintah Kabupaten Kota Tanjung Barat menyadari bahwa penguatan peran PKK harus didukung penuh, baik dari sisi kebijakan, anggaran maupun pelatihan. Insya Allah kita akan mencoba sekuat yang kita punya dengan komitmen-komitmen untuk terus memberikan ruang dan fasilitasi kepada tim penggerak PKK sebagai mitra kerja strategis pemerintah. Bagian akhir dari sambutan saya menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk tidak memandang sebelah mata gerakan PKK. Apalagi istrinya camat, istrinya kades, istrinya lurah, itu adalah ketua tim penggerak PKK di levelnya masing-masing. Jadi jangan pandang sebelah. Pandangi dengan mata dua-duanya. Bukan istrinya yang dipandangi, tapi selaku ketua tim penggerak PKK-nya. Harus disupport. Jadi kalau kadang kita kan dibenturkan oleh kesibukan. Waktunya katakan untuk keluarga, tapi ada kegiatan PKK. Kalau ketua tim penggerak PKK-nya minta diantar, hukumnya wajib diantar. Sesibuk apapun. Kalau enggak, ibu-ibunya protes saja atau lapor ke Wabub. Suami saya enggak mau ngantar, Pak. Nanti biar saya panggil. Saya ajak ngopi maksudnya. Kepada seluruh PD, saya tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, jangan berjalan sendiri-sendiri, terutama teman-teman kepala SKPD yang kemarin baru dilantik. Segera kolaborasi. Pentingnya satu langkah dan satu pikiran untuk pemerintah Kabupaten Kota Tanjung Barat. Organisasi kita ini adalah organisasi Pemda, bukan sektoral. Ya, saya ulangi. Organisasi perangkat daerah itu adalah integratif. Hanya menjalankan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi urusannya. Ujungnya tunggal kepada pemerintah daerah. Jadi ketika misalnya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan kewenangan, tolong didiskusikan, jangan kemudian justru dihindari. Karena pasti ada solusi. Ini penting saya sampaikan karena ini juga pesan dari Ibu Bupati untuk selalu menekankan kolaborasi antar kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Tanjung Barat. Tentu saja koordinatifnya adalah melalui yang namanya
asisten-asisten di bawah sekretariat daerah, asisten pemerintahan Kesra, asisten perekonomian pembangunan, dan asisten administrasi umum. Maka berdasarkan peraturan bupati, di dalamnya masing-masing asisten itu mengkoordinasikan SKPD. Tolong ini dicermati betul. Oke, terima kasih untuk Kepala UPD yang hadir. Kemudian kepada perangkat daerah yang membawai kewenangan urusan 6 SPM, ini juga untuk mensinergikan program-programnya. Kesehatan, pendidikan, ke-PU-an, tata ruang, termasuk sosial. Juga mensinergikan dengan 10 program PKK yang ada ditangkap untuk menjadi bagian dari program SKPD sekaligus bagian dari programnya PKK. Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan segenap yang hadir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kota Barat tahun 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Bupati Kota Barat Hajah Nur Hidayah SH.MH. Lunamaya Aura Kasih. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SH.MH yang sudah membuka secara resmi Jambore Kader pada tahun 2025. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan satu rangkaian acara yang terakhir kalinya kita akan bersama-sama memperagakan flash mob yang nanti akan digunakan untuk Jambore Kader di puncak acaranya nanti dan akan dipersembahkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada para anggota yang mau flash mob disilahkan. Sudah latihan? Oh, sudah.
Baik, masih ada di tempat dan kelihatannya yang di belakang ada yang mau ikut, banyak yang berdiri. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang ada di tempat bisa mengambil posisi untuk mengikuti flash mob pada hari ini. Yes. Mohon disilahkan kepada Bapak dan Ibu bisa berdiri ngambil tempat. Mohon Bapak, Ibu, Bapak Wakil Bupati, Pak Unding, mohon Pak Unding, ayo. Baik, kita mulai. Ayo kita ikuti semuanya ibu-ibu, dan ini nanti juga saat kita jambore. Kita Nah, ini ibu-ibu ketua tim bergerak PKK Desa, Kelurahan, serta Kecamatan. Di saat puncak perayaan Jambore Kader nanti, kita akan menggunakan flash mob dengan tema pica-pica.
Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pada pagi hari ini akan membawa PKK Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi semakin jaya. Sebelum acara ditutup, ada titipan dari bapak-bapak sebuah pantun. Dicari di rumah, ibu tidak ada. Bapak-bapak pun sibuk bertanya. Ternyata ada acara di Sanggabanua. Jambore kader PKK semakin jaya. Sekian, terima kasih. Saya Agus Supriyono, mohon izin undur diri sampai bertemu kembali di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum bubar kita ambil dokumentasi foto bersama masih di tempatnya masing-masing. Mohon kesediaan Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh peserta jambore untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kegiatan pembukaan Jambore Kader tahun 2000.